Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Keuangan Republik Indonesia, Purbaya, akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa rencananya akan merombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Dan kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik penyimpangan, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Sementara itu, pemirsa, Purbaya juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktek under invoicing yang merugikan negara. Nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Bahli ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar katakan disebut. Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal angkat bicara terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan Dino pun menyampaikan 4 lampu kuning dan 6 saran untuk pemerintah Indonesia. Salah satu lampu kuning yang disoroti Dino yakni tidak adanya referensi Palestina atau Gaza dalam pembentukan dewan dan hal ini dinilai membingungkan. Pasalnya piagam yang ditandatangani di Davos berbeda dengan yang dimandatkan PBB di mana terdapat 20 poin rencana perwujudan perdamaian di Gaza. Selain itu, Dewan Perdamaian ini dikontrol secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ditambah lagi, masa kepemimpinan Trump sebagai ketua dewan tidak ada batas waktunya. Dan yang terpenting, Dino juga menyoroti adanya partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat dalam Board of Peace. Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace, pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump, baik secara politik maupun psikologis, adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel. Ya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI bereaksi terhadap penetapan tersangka dalam kasus pembelaan diri oleh warga Sleman. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan publik. Komisi 3 menilai perlu ada klarifikasi menyeluruh dari aparat penegak hukum terkait proses penetapan tersangka. Langkah ini diambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Seluruh pihak terkait termasuk Hogi Mia dan kuasa hukumnya akan dipertemukan dalam forum terbuka. DPR berharap proses hukum berjalan adil dan proporsional. Komisi 3 menegaskan kasus ini tidak boleh menjadi presiden buruk di tengah masyarakat. Penegakan hukum harus memberi rasa aman bagi warga yang menolong korban kejahatan. Kekeliruan dalam penanganan kasus dinilai dapat memicu ketakutan publik untuk bertindak saat kejahatan terjadi. Dan hal ini dinilai berbahaya bagi keamanan sosial. DPR RI menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penanganan kasus semacam ini. Masyarakat diminta tetap percaya pada proses hukum.
Komisi 3 berkomitmen mengawal kasus ini agar tidak merugikan warga yang bertindak melindungi keluarganya. Komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up yang bertajuk Mens Rea. Saat ini polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mens Rea-nya yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Nah, saat ini polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang pada materi Mens Rea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Sumatera Utara, Camat Medan Maimun Kota Medan Al Mukarrom Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun Kota Medan Mukarrom Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Di sini kita melihat di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.